warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga senantiasa berbahagia dimanapun Sobat YouTube semuanya berada. Saya Reti Wulandari dengan NPM A1A022030, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas FKIP, Universitas Bengkulu. Sebelumnya, saya di sini akan menyampaikan visi misi Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, di mana visinya adalah menyelenggarakan pendidikan pada program studi Bahasa Indonesia yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing internasional tahun 2025. Misi 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan program pendidikan bahasa Indonesia dalam menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing internasional. 2. Menyelenggarakan penelitian kawasan pesisir dan hutan hujan tropis bidang pendidikan bahasa Indonesia yang digunakan untuk mengembangkan kualitas pembelajaran dan memperoleh rekognisi internasional. Ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat atau PKM dalam bidang pendidikan bahasa Indonesia sesuai dengan kebutuhan wilayah dan nasional. 4. Meningkatkan kerjasama kegiatan Tridharma dalam bidang pendidikan bahasa Indonesia dengan berbagai instansi lokal, nasional, dan internasional. Yang kelima, meningkatkan sistem tata kelola program studi yang profesional, tangguh, adil, dan berkelanjutan. Nah, sebelum saya memulai pada materi, saya mempunyai satu pantun untuk Sobat YouTube semuanya sebagai hiburan, yaitu perahu kecil berlayar ke Atlanta, terjang gelombang saat berkelana. Materi ini hanya sekedar data, semoga tetap memiliki makna. Baiklah, langsung saja saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk menyelami topik statistika pendidikan sebagai ujian akhir semester saya. Sebelum kita masuk pada materi, saya akan memperkenalkan dulu siapa dosen hebat pengampu mata kuliah ini, yaitu Bapak Dr. Nurmanzah SPD, MPD. Sebelum menyaksikan, jangan lupa like, share, dan subscribe. Baiklah, kita masuk pada materi uji validitas dan reliabilitas butir soal. Yang pertama itu ada uji validitas, yaitu hakikatnya validitas adalah ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya menurut Supardi pada tahun 2015 halaman 98. Kemudian yang B itu ada jenis validitas. Yang pertama ada validitas isi atau content validity atau populer, yaitu mengukur tujuan khusus sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan dalam kurikulum. Yang kedua itu ada validitas konstruksi atau control validity, di mana butir-butir instrumen penilaian yang dibangun mengukur setiap aspek berpikir yang terdapat dalam tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian, yang ketiga itu adalah validitas ada sekarang atau concurrent validity atau empiris. Hasilnya sesuai dengan pengalaman lampau dan sekarang. Kemudian yang keempat itu ada validitas prediksi atau predictive validity, yaitu mempunyai kemampuan meramalkan apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Kemudian kita masuk pada bagian C, menghitung validitas butir instrumen penilaian objektif. Yang pertama itu adalah menghitung validitas butir instrumen penilaian tes objektif, di mana rumus korelasi poin biserial atau RPBI sama dengan MP dikurang MT per ST kuadrat akar P per Q. Keterangannya adalah RPBI adalah koefisien korelasi poin biserial, sedangkan MP adalah rata-rata skor dari subjek yang menjawab benar bagi item yang dicari. Validitasnya, MT adalah rata-rata skor total, kemudian ST standar deviasi dari skor total, P adalah proporsi siswa yang menjawab benar atau banyaknya siswa yang menjawab benar per jumlah seluruh siswa. Kemudian Q adalah proporsi siswa yang menjawab salah, atau Q sama dengan 1 dikurang P. Lanjut. Nah, di sini ada langkah-langkah menghitung validitas butir soal dengan poin biserial.
Nah, yang pertama itu adalah menghitung skor butir pertanyaan dan skor total. Misalnya, diperoleh data hasil tes kemampuan mata pelajaran bahasa Indonesia terhadap 10 siswa. Dapat dilihat pada tabel berikut dengan 10 responden. Nah, yang kedua itu adalah mencari nilai MP dan nilai MT. Nah, nilai MP atau rata skor dari subjek yang menjawab benar bagi item yang dicari validitasnya. Soal butir 1. Nah, skor total responden 3 itu ada 10, total responden 5 itu ada 9, skor total responden 7 ada 6, skor total responden 8 ada 9, skor total responden 10 itu ada 10. Nah, jadi skor total keseluruhannya itu ada 44. Nah, nilai MP untuk butir soal nomor 1 yaitu 44/5 karena jumlah ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, hasilnya ada 8,80. Cara yang sama juga untuk menghitung nilai MP butir soal nomor 2 dan sampai seterusnya. Kemudian masuk pada nilai MT, rata skor total, yaitu menjumlahkan skor total dari responden 1 sampai 10, kemudian dibagi keseluruhan peserta tes, maka hasilnya 64/10 sama dengan 66,40. Kemudian yang ketiga itu adalah mencari nilai P dan Q. Yang A itu mencari nilai P proporsi peserta tes yang menjawab benar. Nah, butir nomor 1, misalnya yang menjawab benar itu 5 orang dari responden nomor 3, 5, 7, 8, dan 10. Maka, nilai P untuk butir soal nomor 1 yaitu 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 per 10, hasilnya adalah 0,5. Begitu selanjutnya untuk butir soal nomor 2 sampai 10. Kemudian yang B, mencari nilai Q atau proporsi peserta tes yang menjawab salah. Nah, caranya itu adalah Q sama dengan 1 dikurang P. Butir soal nomor 1, nilai P 0,5, maka nilai Q 1 dikurang 0,5 hasilnya adalah 0,5. Begitupun langkah yang seterusnya. Kemudian nomor 4, itu adalah mencari nilai ST atau standar deviasi skor total. Nah, di sini ada rumusnya. ST sama dengan akar sigma X kuadrat per N. Cari dulu nilai rata skor rata-rata yaitu 64/10, itu hasilnya 6,4. Nah, nilai deviasi diperoleh dengan cara nilai total masing-masing responden dikurang dengan nilai rata-rata skor total. Maka, misalnya responden 1 skor totalnya 5, nilai rata-rata skor total 6,4, maka nilai deviasinya adalah 5 dikurang 6,4, hasilnya adalah min 1,4. Nah, kemudian nilai kuadrat deviasi diperoleh dengan cara nilai deviasi dikuadratkan. Misalnya nilai deviasi responden 1 sama dengan 1 min 1,4. Maka nilai kuadrat deviasi total yaitu min 1,4 dikali min 1,4, hasilnya adalah 1,96. Hasil untuk keseluruhan responden pada tabel berikut. Nah, ini tabel 2, perhitungan standar deviasi total hasil tes mata pelajaran bahasa Indonesia terhadap 10 siswa. Nilai rata-ratanya itu ada 6,4, nilai X2-nya itu ada 76,4. Maka nilai standar deviasi sebagai berikut. ST sama dengan akar sigma X kuadrat per N. Di sini kita masukkan nilainya, hasilnya adalah 2,465. Lanjut. Pada nomor 5 itu menghitung validitas butir soal nomor 1. Nah, gunakan rumus statistik korelasi poin di serial berikut. RPBI sama dengan MP dikurang MT akar P per Q. Nah, kita masukkan nilai-nilainya. Kemudian hasilnya adalah RPBI sama dengan 0,868. Disebut juga nilai R krisis. Kemudian 6 itu membandingkan nilai R krisis dengan T tabel produk momen. Kemudian
untuk melihat T-tabel harus dan membandingkan dengan R krisis. Perlu diperhatikan. Yang itu yang pertama 1 degree of freedom, derajat kebebasan. Kemudian yang kedua itu level of significance atau alpha, tingkat signifikansi yang dinyatakan dengan persentase. Kemudian yang ketiga itu mengambil kesimpulan perbandingan nilai R krisis dengan R tabel. Kemudian sebagai contoh untuk butir soal nomor 1 itu yaitu 1 degree freedom atau derajat kebebasannya itu N-nya itu adalah jumlah peserta tes atau responden yaitu 10. Kemudian level of significance itu 5%, kemudian diperoleh nilai R tabel itu adalah 0,631. Nah, lanjut. Nah, maka pada butir soal nomor 1 menunjukkan R krisis 0,863 lebih besar dari 0,632 sama dengan R tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen penilaian nomor 1 adalah valid. Dengan demikian, selanjutnya untuk soal nomor 2 sampai 10 apabila R krisis lebih dari R tabel, maka soal tersebut valid. Kemudian kita langsung masuk lagi pada klasifikasi tingkat validitas menurut Guilford tahun 1956 halaman 145. Di sini ada 0,80 lebih kecil dari RXY lebih kecil dari 1,00 atau validitas sangat tinggi atau sangat baik. Kemudian seterusnya sampai di sini bisa dilihat sendiri. Lanjut, kita masuk pada cara menghitung reliabilitas butir instrumen atau penilaian tes objektif, di mana reliabilitas yaitu mengukur pada waktu yang berlainan hasilnya akan tetap sama. Yang pertama itu ada menghitung reliabilitas butir instrumen penilaian tes objektif, yang mana rumusnya itu ada K dikurang R dikurang 20 sama dengan dalam kurung R11. Nah, di mana R11 itu sama dengan dalam kurung N per N dikurang 1 dikali ST kuadrat sigma PQ dikurang ST kuadrat. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini ada keterangan untuk rumusnya. Kemudian kita lanjut. D. Menghitung validitas butir instrumen penilaian uraian dan skala sikap dengan skala Likert. Nah, yang pertama itu menghitung validitas dengan rumus produk momen. Nah, di sini dengan rumus R(X)Y sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Nah, ingat, nilai X adalah nilai masing-masing butir soal untuk setiap responden, sedangkan nilai Y adalah nilai skor total semua jawaban dari seluruh responden. Kemudian lanjut, yang kedua itu menetapkan validitas dengan membandingkan hasil R(X)Y dengan T-tabel atau tabel R produk momen. Apabila nilai R(X)Y lebih besar dari T-tabel, maka valid. Kemudian yang selanjutnya itu ada menghitung validitas instrumen penilaian hasil belajar dengan membandingkan hasil ulangan harian dengan hasil ulangan semester. Nah, itu ada yang pertama itu menghitung validitas dengan rumus produk momen. Di sini dapat dilihat rumusnya itu R(X)Y sama dengan N sigma XY dikurang sigma YX dikali sigma Y akar N sigma X2 dikurang sigma X kuadrat kemudian dikali dengan N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y2 Y kuadrat. Ingat, nilai X adalah nilai ulangan harian dan nilai Y adalah nilai ulangan semester. Nah, maka menetapkan validitas dengan membandingkan hasil R(X)Y dengan T-tabel atau tabel R produk momen. Apabila nilai R(X)Y lebih besar dari T-tabel, maka valid. Kemudian
Kita masuk ke bagian F, itu menghitung reliabilitas instrumen, penilaian bentuk uraian, skala sikap, dan pedoman observasi. Nah, yang pertama itu menghitung reliabilitas dengan rumus alpha Cronbach. Nah, di sini dapat dilihat rumusnya. Kemudian keterangannya itu adalah R11 itu reliabilitas keseluruhan butir instrumen penilaian yang dicari. Kemudian K itu adalah kelompok merupakan banyaknya butir instrumen penilaian yang diuji reliabilitasnya. Kemudian 1 itu adalah bilangan tetap, S2B itu adalah jumlah varian butir. Nah, lanjut. Di sini ada kategori koefisien reliabilitas atau menurut Guilford tahun 1956 halaman 145. Nah, lanjut kita masuk pada uji normalitas dan homogenitas. Nah, sebelum masuk kita ketahui dulu bahwa uji normalitas sebagai persyaratan untuk pengujian hipotesis pada statistik inferensial yang bertujuan mempelajari apakah distribusi sampel yang dipilih berasal dari sebuah distribusi populasi normal atau tak normal menurut Kadir pada tahun 2015 halaman 143. Nah, sini yang kedua itu ada teknik analisis yang wajib uji normalitas. Yang pertama itu adalah A. Uji T atau t-test. Kemudian yang uji T yaitu salah satu uji statistik untuk mengukur kebenaran hipotesis yang diajukan oleh peneliti dan dalam membedakan rata-rata pada dua populasi. Kemudian yang B itu uji F atau uji serentak atau uji model atau uji ANOVA. Nah, uji F yaitu untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Lanjut, masuk ke bagian 3 itu ada teknik analisis yang tidak membutuhkan uji normalitas, di mana itu adalah A, C kuadrat atau C square. Nah, salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Kemudian yang kedua itu ada uji gamma, yang ketiga itu adalah uji tau atau uji korelasi kendal tau. Kemudian yang keempat itu uji Mann-Whitney atau Mann-Whitney U-test. Kemudian yang E itu uji Wilcoxon-Signet test atau uji Medfair test. Lanjut, kita masuk ke bagian 4, pengujian asumsi distribusi normal. Yang A itu adalah uji normalitas data dengan uji Lilliefors. Kemudian B, uji normalitas data galat taksiran dengan uji Lilliefors. Kemudian yang C, uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov. Kemudian yang keempat itu uji normalitas dengan chi-square atau x kuadrat. Kemudian yang E itu ada uji normalitas dengan Q kurang Q plot. Nah, di sini terdapat uji normalitas dengan SPSS. Nah, dapat dilihat di sini data view berikut menggunakan tampilan value labels. Nah, berisi data nilai ujian bahasa Indonesia dari 20 siswa suatu kelas. Di sini dapat dilihat pada bagian nama itu adalah nilai dan gender, bagian tipe itu numerik, bagian ini with 8, desimal ada 2 dan 0. Kemudian labelnya nilai ujian dan selanjutnya itu value. Nah, di sini dapat dilihat sebagai contohnya. Kemudian kita masuk ke bagian ini. Nah, bagian 2 itu klik analyze. Kemudian kita masuk kepada deskriptif statistik, kemudian setelah itu kita masuk pada bagian explore. Nah, kemudian masuk variabel yang dilakukan pengujian normalitas pada jendela explore. Masukkan variabel dilakukan pengujian ke kolom dependent list. Kita juga dapat memasukkan variabel ke factor list untuk melakukan pengujian berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, uji normalitas data yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Nah, di sini kita masukkan nilai ujian itu masuk kepada dependent, kemudian jenis kelamin itu masuk pada factor list. Nah,
Kemudian selanjutnya itu klik plots pada jendela explore dan centang normality plots with test. Nah, seperti yang berikut. Masuk ke faktor level together, kemudian pada deskriptif masuk ke steam and lead dan histogram, kemudian normality plots with test. Nah, kemudian 5 itu klik continue atau oke di sini. Kemudian ke-6 itu hasil pengujian ditampilkan pada jendela output. Ke-7 itu membaca hasil dari uji normalitas SPSS. Lanjut. Nah, ini ada A, hasil pengujian normalitas test of normality. Di sini dapat kita lihat. Nah, pada test of normality mempunyai signifikansi 0,200. Kemudian signifikansinya itu adalah 0,853. Yang mana artinya nilai signifikansi P pada uji Kolmogorov-Smirnov adalah 0,2 atau P lebih besar 0,5 sehingga berdasarkan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov data berdistribusi normal. Kemudian yang kedua itu nilai signifikansi P pada uji Shapiro-Wilk adalah 0,853 atau P lebih besar dari 0,53. Sehingga berdasarkan uji normalitas Shapiro-Wilk data berdistribusi normal. Lanjut, masuk pada uji homogenitas. Di sini mempunyai hakikat bahwa uji homogenitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa dua atau lebih dari data sampel berasal dari populasi yang memiliki varian sama atau homogen. Nah, di sini ada bagian 2 itu jenis homogenitas dalam penelitian eksperimen dan non-eksperimen. Nah, yang pertama itu ada homogenitas teori atau konsep, itu berkaitan dengan variabel penelitian. Kemudian itu yang kedua ada homogenitas kelompok atau grup, ditemui dalam penelitian eksperimen yang bermakna bahwa kelompok yang terbentuk terpilih secara random, sehingga kelompok-kelompok tersebut ekuivalen dalam segala hal kecuali perlakuan berbeda yang akan diberikan. Nah, kemudian yang C itu ada homogenitas data atau homogenitas varian, di mana data memiliki variasi atau keberagaman nilai sama atau secara statistik, sehingga penekanan homogenitas data pada keberagaman varian tersebut. Nah, ini bagian 3. Nah, teknik pengujian homogenitas varian. Yang pertama itu ada homogenitas varian dengan uji Bartlett. Kemudian yang kedua itu homogenitas varian Galat dengan uji Bartlett. Kemudian yang ketiga itu homogenitas varian dengan uji Levene. Kemudian homogenitas varian dua buah variabel independen dengan uji F. Homogenitas varian dua buah sampel berkorelasi dengan uji T. Homogenitas varian dengan uji F-max Herli. Kemudian homogenitas varian dengan cara SCAPE, ANOVA 1 jalan. Nah, yang keempat itu penentuan homogenitas data. Nah, data dilakukan pengujian dikatakan homogen berdasarkan nilai signifikansinya. Yang pertama itu nilai signifikansi P lebih besar dari 0,05 menunjukkan kelompok data berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama atau homogen. Kemudian yang kedua itu nilai signifikansi P lebih kecil dari 0,05 menunjukkan masing-masing kelompok data berasal dari populasi dengan varian yang berbeda atau tidak homogen. Lanjut, yang bagian kelima. Yang bagian kelima ini ada uji homogenitas dengan SPSS. Nah, di sini dapat teman-teman lihat data berisi 3 variabel nama, yaitu nominal string, tes awal atau skala numerik, dan tes akhir dengan skala numerik yang terdiri dari 15 sampel kontrol dan 15 sampel perlakuan. Dilakukan uji homogenitas pada data tes awal dan tes akhir untuk memastikan data kedua kelompok berasal dari populasi yang sama. Lanjut. Kemudian kita klik pada analyze, itu adalah compare means. Kemudian kita masuk pada one way ANOVA. Kemudian kita masukkan variabel yang diujikan pada kolom dependent list. Nah, di sini tes awal dan tes akhir kita masukkan pada dependent list, sedangkan tipe responden kita masukkan pada faktor. Faktor kita pilih tipe responden. Kemudian
kita okekan. Di sini pilih option, kemudian kita oke, kemudian masuk ke homogenitas of variant test, kemudian exclude cases analysis by analysis, kita continue. Nah, kemudian kita masuk pada bagian materi korelasi. Pengertian korelasi ganda atau multiple correlation. Korelasi ganda atau multiple correlation adalah korelasi antara dua atau lebih variabel bebas atau independen secara bersama-sama dengan satu variabel terikat dependen. Nah, kegunaan korelasi ganda atau multiple correlation yaitu untuk mencari hubungan antara dua variabel bebas dan atau lebih yang secara bersama-sama dihubungkan dengan variabel terikatnya. Uji korelasi ganda perlu digunakan untuk dalam penelitian karena uji korelasi dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa hubungan antara dua variabel bebas dan satu variabel terikat pada suatu kelompok data. Nah, di sini dapat dilihat langkah-langkahnya. Itu ada 4. Kemudian terdapat rumusnya yaitu X1 dan X2 dengan satu variabel terikat yaitu Y, yaitu sebagai berikut. R, Y, X1, X2. Lanjut. Di mana RY, X1, X2, koefisien korelasi ganda antara variabel X1 dan X2, di mana RY1 itu koefisien korelasi Y terhadap X1, RY2 adalah koefisien korelasi koefisien korelasi Y terhadap X2, kemudian Rx12 itu adalah koefisien korelasi X1 terhadap X2, hipotesis yang diuji yaitu hipotesis uji satu pihak. HO bagi P lebih kecil 0, H1 yaitu P lebih besar dari 0. Pengujian hipotesis korelasi ganda menggunakan uji F atau tabel distribusi F dengan derajat kebebasan terdiri atas DK1 sama dengan DK pembilang, kemudian K adalah banyak variabel bebas, DK2 sama dengan DK atau penyebut, sama dengan N dikurang K dikurang 1. N itu adalah banyaknya pasang, kemudian konversi nilai koefisien korelasi R ke dalam nilai F hitung menggunakan rumus yaitu R2 per K dikali FH itu yaitu 1 dikurang R2 per N dikurang K dikurang 1. Lanjut, masuk ke populasi. Di sini saya mempunyai contoh populasi adalah seluruh data dalam penelitian. Nah, contohnya adapun populasi yang telah ditentukan yang merupakan data seluruh kelas 12 IPS 1 SMA Negeri 1 Kepahyang yang berjumlah 5 kelas yaitu kelas 12 IPS 1, 12 IPS 2, 12 IPS 3, 12 IPS 4, dan 12 IPS 5 dengan total keseluruhan siswa itu 300 orang yang merupakan gabungan dari laki-laki dan perempuan. Adapun data di atas akan dicantumkan pada tabel berikut. Dapat dilihat di sini terdapat 5 responden dengan jumlah sampelnya, jumlah populasinya itu ada 300. Lanjut, biasanya di sini kita akan menggunakan itu aplikasi AHA untuk melakukan. Kemudian kita masuk. Nah, di sini terdapat telah terpilih bahwa 12 IPS 4 kemudian 12 IPS 5. Nah, di sini telah ditentukan jumlah sampel dan sampel kelas eksperimen murni. Lanjut, kemudian kita tentukan kelas kontrol dan kelas eksperimennya yaitu 12 IPS 4 sebagai kelas eksperimen sedangkan 12 IPS 5 sebagai kelas kontrol. Nah, berikut adalah hasil dari data 60 siswa dengan melakukan uji homogen dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini saya ambil sedikit saja contohnya. 12 IPS 4 itu terdapat 89, 12 IPS 5 itu terdapat 95, kemudian setelah dikuadratkan dengan hasil berikut. Ini biasanya kita menggunakan Microsoft Excel untuk menghitung lebih cepat. Langkah selanjutnya itu rumus. Nah, di sini ada SE kuadrat akar N dikali sigma X2 dikurang sigma X kuadrat per N
N dikurang 1. N dikali N dikurang 1. Nah, kemudian di sini kita adalah mencari sampel eksperimen semu. Nah, di sini ada 12 IPS 3. Nah, berikut adalah hasil data dari 60 siswa dengan melakukan uji normalitas dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu adalah 12 IPS 3 dengan jumlah sampelnya itu 68. Kemudian setelah dikuadratkan sebagai berikut. Nah, di mana mendapatkan itu tadi setelah melakukan dengan AHA-Slide. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu mencari F hitung dengan rumus SY kuadrat sama dengan akar N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat per N dikali N dikurang 1. Kemudian kita masuk pada analisis regresi sederhana, regresi ganda 2 prediktor, dan regresi ganda 3 prediktor. Nah, di sini kita sebelum masuk, kita ketahui dulu apa itu pengertian dari analisis regresi. Analisis regresi adalah salah satu teknik analis dari jenis penelitian asosiatif yang mempelajari pengaruh variabel bebas atau prediktor terhadap variabel tak bebas atau kriterion menurut Kadir pada tahun 2015 halaman 175. Kemudian yang kedua adalah persyaratan analis regresi. Yang pertama itu terdapat logika atau konseptual yang kuat yang menghubungkan antara variabel bebas atau prediktor dan variabel tak bebas atau kriterion. Kemudian yang kedua itu variabel prediktor mendahului kriterion dari segi urutan waktu. Contohnya pemberian remunerasi kejadiannya mendahului pengukuran kinerja pegawai. Kemudian yang ketiga, yang C itu memiliki arah pengaruh atau direct effect. Kemudian yang keempat itu terdapat kontrol secara statistik sehingga pengaruh prediktor lain dalam model terdapat kriterion di luar prediktor yang dipelajari dan dapat dikontrol pengaruhnya. Yang E itu adalah dalam analisis regresi secara efektif bekerja melalui uji signifikansi koefisien persamaan regresi uji B atau uji koefisien korelasi parsial. Lanjut, itu ada jenis-jenis analis regresi. Yang pertama itu analis regresi atau anarek sederhana, itu model regresi Y sama dengan delta A ditambah BX ditambah E atau populasi. Fungsi taksiran Y sama dengan A tambah BX atau sampel. A adalah konstanta, B adalah koefisien. Nah, kemudian yang B itu adalah koefisien regresi atau slope. 2. Analis regresi atau anarek ganda 2 prediktor. Nah, di sini terdapat model regresi, kemudian fungsi taksiran. Nah, yang ketiga itu adalah analis regresi atau anarek ganda 3 prediktor. Terdapat model regresi, fungsi taksiran. Lanjut. Di sini terdapat langkah-langkah analisis data dengan SPSS. Nah, di sini dapat dilihat yang pertama itu buka program SPSS, klik variabel view. Selanjutnya pada bagian name di sini. Nah, itu tulis motivasi minat dan prestasi. Nah, kemudian pada desimal ini ubah menjadi 0. Kemudian pada bagian label, nah ini kita ubah menjadi motivasi sebagai X1, kemudian minat sebagai X2, prestasi sebagai Y. Kemudian pada bagian measure, pilih scale. Nah, maka tampak di layar sebagai gambar berikut. Nah, lanjut. Nah, setelah itu kita klik pada data view, lalu masukkan data motivasi X1, kemudian data minat X2, kemudian data minat prestasi atau Y yang sudah disiapkan tadi. Nah, lanjut. Nah kita masuk pada bagian analyze. Di sini kita pilih regresi, kemudian kita pilih linear. Nah, setelah itu, nah pada bagian prestasi kita masukkan di dependent, kemudian motivasi dan minat kita masukkan pada independent. Kemudian kita pilih statistik, kemudian kita OK. Nah, selanjutnya pada bagian linear regression atau statistik kita berikan tanda centang pada estimates dan mode field. Kemudian continue.
Nah, setelah itu kita masuk lagi pada bagian pengujian perbedaan dua parameter rata-rata. Di sini kita ketahui bahwa pengertian dari uji perbedaan dua parameter rata-rata itu adalah salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian komparatif atau eksperimen dengan pengujian hipotesis mempelajari perbedaan rata-rata variabel kriterium dari dua kelompok yang sudah diklasifikasikan menurut Kadir pada tahun 2015 halaman 295. Kemudian yang B itu adalah jenis uji perbedaan dua parameter rata-rata. Yang pertama itu ada uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel bebas. Yang kedua ada uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel tak bebas. Kemudian yang ketiga itu uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel tak homogen atau heterogen. Selanjutnya kita masuk pada uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel bebas. Kita zoom dulu. Di sini terdapat pengertian yaitu uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel bebas, yaitu uji perbedaan dua parameter rata-rata untuk sampel yang keberadaannya tidak saling memengaruhi atau dua sampel yang tidak saling berkorelasi atau independen menurut Kadir 2015 halaman 295. Di sini terdapat contoh di mana pengaruh metode pembelajaran inquiry terhadap kemampuan menulis teks deskripsi siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Bengkulu. Perbandingan metode inquiry dan metode drill terhadap kemampuan menulis teks deskripsi siswa SMP Negeri 2 Bengkulu. Kemudian terdapat latar belakang di mana kekuatan argumen teoritik variabel X1 dalam kurung Y2 dengan X2 dalam kurung Y2 terdapat variabel atau Y atau SE. Kemudian 2 itu ada rumusan masalah. Apakah ada pengaruh metode pembelajaran inquiry terhadap kemampuan menulis tes deskripsi pada siswa SMP Negeri 2 Bengkulu. Kemudian ada tujuan penelitian. Kemudian itu yang keempat itu adalah bab 2 kerangka teoritis, di mana terdapat teori variabel, penelitian relevan, kerangka berpikir, hipotesis penelitian. Kemudian ada pengaruh metode pembelajaran inquiry terhadap kemampuan menulis teks deskripsi siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Bengkulu dengan C. Bab 3 yaitu metodologi penelitian, yaitu ada metode dan desain penelitian, ada populasi dan sampel, dan 3 itu ada teknik pengumpulan data, dan keempat itu adalah instrumen penelitian. Lanjut kita masuk pada materi analisis varian atau analysis of variance, di mana disingkat sebagai ANOVA. Kita ketahui bahwa pengertian dari analisis varian adalah salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian komparatif atau eksperimen dengan pengujian hipotesis mempelajari atau menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan parameter rata-rata variabel kriterium untuk lebih dari dua kelompok sampel, baik dalam penelitian eksperimen atau bisa juga ex post menurut Kadir pada tahun 2015 halaman 313. Dan kita ketahui juga yang bagian B itu adalah jenis dari analisis varian. Nah, yang pertama itu ada analisis varian satu jalan, di mana teknik analisis untuk menguji perbedaan rata-rata dengan banyak kelompok yang terpilih secara acak, pengujian hipotesis menggunakan uji F. Kemudian yang kedua itu ada analisis varian satu jalan Group Within Treatment atau GWT, teknik analisis untuk penelitian eksperimen khususnya pada kluster kelompok dalam jumlah yang sama, setiap kelompoknya diberikan perlakuan-perlakuan. Kemudian yang ketiga itu ada analisis varian dua jalan, di mana teknik analisis untuk menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan rata-rata antara kelompok-kelompok sampel baik yang menggunakan two factorial desik atau treatment by level desik, baik dalam penelitian eksperimen maupun kausal komparatif. Selanjutnya itu di sini terlihat ada analisis varian satu jalan. Nah, di sini dapat teman-teman baca bahwa di sini terdapat 8 rumusan masalah. Di sini terdapat rumus. Selanjutnya, nah, di sini langkah-langkah analisis varian satu jalan dengan SPSS.
Yang pertama itu kita masuk pada view variabel view. Di sini pada nama itu terdapat metode dan kemampuan. Tipenya numerik, kemudian width-nya 8, desimalnya 00, labelnya metode dan kemampuan, di mana pada metode itu di sini terdapat inquiry tadi. Kemudian pada measure-nya itu nominal, kemudian lanjut masuk ke data view akan terlihat pada gambar berikut. Kemudian kita masuk pada analyze, kita pilih compare means. Pada compare means ini kita pilih one way ANOVA. Nah, selanjutnya di sini kemampuan menulis kita masukkan pada dependent list, sedangkan pada metode masuk kepada faktor. Kemudian kita masuk ke post hoc. Nah, setelah itu kita oke. Nah, setelah itu kita akan masuk pada menu berikut, yaitu kita pilih 2K. Nah, setelah itu kita pilih di sini adalah 0,05 pada significance level. Kemudian kita continue. Setelah di continue, kita pilih options. Nah, pada options ini kita langsung saja oke. Kemudian terdapat pada tampilan berikut, kita pilih descriptive dan homogen ovariant test. Kemudian di bagian missing values kita masukkan exclude cases analysis by analysis. Kemudian kita continue, masuklah pada bagian ini. Pada bagian ini kita klik seperti pada tanda panah tersebut, yaitu bootstrap. Kita okekan. Nah, jadi itulah materi statistika tugas UAS dari aku. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat untuk sobat YouTube semuanya. Sebelum aku akhiri, aku punya pantun penutup nih. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya tutup video ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.